tulah Musa, cermin hukum moral dan kemenangan Allah. Itu tema yang mau saya bahas kali ini, Bapak Ibu. Ini berdasarkan teks utama dari kitab Keluaran pasal 7 sampai pasal 12. Panjang sekali, bisa Bapak baca sendiri di Alkitab ya. Ayat-ayat pendukungnya itu 1 Korintus 10, 11 ya. Efesus 1 ayat 21 dan 22, juga Wahyu 16 ini ya. 10 tulah bukan sekedar kisah bencana di masa lalu, Bapak Ibu, tetapi sebuah pesan ilahi yang memuat 2 lapis makna. 2 lapis apa itu? Makna apa itu, Bapak Ibu? Pertama, filsafat moral yang menunjukkan konsekuensi dari kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Dan makna yang satunya lagi adalah sebuah makna rohani Kristen ya, pewahyuan kuasa Allah, gambaran penebusan dan nubuat penghakiman terakhir. Tujuan kita apa? Melihat kedalaman makna dari setiap tulah supaya kita belajar dan hidup bijak, Bapak Ibu. Tulah dan maknanya ini. Ada 10 tulah. Apa saja itu, Bapak Ibu? Pertama, tulah pertama, air jadi darah. Ini di Keluaran 7 ayat 14 sampai 24. Sumber kehidupan bisa berubah jadi kematian akibat keserakaan dan dosa. Menghancurkan dewa. Hapi. Darah Yesus memberi kehidupan yang sejati, bukan air dunia yang tercemar ya. Tulah yang kedua, tulah kata, Keluaran 8 ayat 1 sampai 15 ini. Keberlimpahan tanpa kendali jadi kekacauan, itulah maknanya Bapak Ibu ya. Ini bagi Mesir menghancurkan hakikat dewa Heket, gambaran dosa yang menguasai hidup jika pintu hati tidak terbuka, Bapak Ibu. Ya. Dan yang ketiga adalah tulah nyamuk di Keluaran 8 ayat 16-19 ya. Hal kecil itu bisa melumpuhkan yang besar. Itu makna untuk intinya, menunjukkan kuasa Allah atas bumi, dosa kecil yang dibiarkan ini ya. Yang keempat adalah tulah lalat pikat di Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Maknanya, ketidakbersihan moral mencemari seluruh komunitas ini. Allah memisahkan umatnya di dunia yang penuh harapan ini, Bapak Ibu. Yang kelima, tulah sampah ternak. Keluaran 9 ayat 1 sampai 7. Maknanya adalah kekayaan materi itu fana dan rapuh. Allah menghancurkan sumber kekuatan Mesir. Harta dunia tidak menyelamatkan, Bapak Ibu. Tulah yang keenam adalah bisul. Keluaran 9 ayat 8-12. Maknanya, kesehatan adalah suatu fisik yang rapuh di hadapan waktu dan kebenaran. Ini menghancurkan hakikat dewa penyembuhan Mesir ya. Gambaran dosa yang menggerogoti dari dalam ini. Tulah yang ketujuh adalah hujan es bercampur api di Keluaran 9 ayat 13-35. Maknanya, alam bisa menjadi penghukum jika dilawan. Kuasa alam atas alam semesta, hukuman bagi yang menentang firman-Nya. Tulah ke-8, belalang, Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Maknanya, rakus dan konsumtif menghancurkan masa depan. Ini adalah simbol kebinasaan total ya, jika Anda tetap mengeraskan hati. Yang ke-9 adalah tulah gelap gulita, Keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Tanpa kebenaran manusia berjalan di dalam kegelapan moral.
Ini menghancurkan hakikat Dewa Ra, gambaran dunia tanpa terang Kristus ini. Dan yang 10 adalah kematian anak sulung di Keluaran 11 dan 12, Bapak Ibu. Kesombongan hati itu membawa kehilangan terbesar ya. Penghakiman dosa juga, darah anak domba Kristus menyelamatkan dari maut. Poin-poin ajaran dari keseluruhan tulah ini, Bapak Ibu. Pertama, Allah berdaulat atas segala kuasa ya. Setiap tulah adalah tamparan terhadap dewa-dewa Mesir ini. Aplikasinya, jangan gantungkan hidup pada ilah modern seperti uang, jabatan, dan popularitas, Bapak Ibu. Ya, tulah adalah proses, bukan sekali jadi. Tuhan memberi kesempatan bertobat berkali-kali. Secara aplikatif, jangan tunda pertobatan hati yang menolak kebenaran, hati akan menjadi semakin keras, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah pemisahan umat Tuhan dari dunia. Mulai dari tulah yang keempat, umat Israel diberitakan di Mesir, Keluaran 8 ayat 22 ya. Secara aplikatif, hidup kudus adalah perlindungan dari banyak tulah-tulah rohani tadi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, tulah sebagai bayangan penebusan Kristus ini. Puncak pembebasan ada di darah anak domba, yaitu domba Allah Paskah Yesus. Secara aplikatif, keselamatan hanya di dalam Kristus. Tanpa kasih-Nya, kita tetap di bawah penghakiman. Ilustrasinya begini, Bapak Ibu ya. Seorang pengusaha kaya berkata, uang saya bisa membeli semua yang saya mau. Tapi saat pandemi melanda, bisnis hancur, kesehatannya jatuh, dan ia sendirian di rumah sakit ya. Di sana ia belajar, tulah hidup bisa datang kapan saja untuk mengguncang sandaran palsu, supaya kita kembali bersandar kepada Allah yang sejati. Secara pribadi, periksa apakah ada dewa-dewa kecil di dalam hati kita yang perlu dihancurkan. Secara keluarga, ajarkan anak-anak mengenal kuasa Tuhan, bukan hanya keberhasilan dunia, Bapak Ibu. Secara gereja, jangan sampai kita menjadi Mesir modern yang mengeraskan hati terhadap peringatan Allah. Tulah Mesir bukan sekedar kisah kuno, tetapi cermin hati kita. Firaun menolak suara Allah dan menuai kebinasaan. Mari kita buka hati bagi Dia sekarang. Seperti darah di pintu rumah Israel menyelamatkan mereka, darah Kristus adalah satu-satunya perlindungan kita dari penghakiman yang kekal. Ya Bapa, hancurkan semua ilah palsu di dalam hati kami. Lembutkanlah hati yang keras. Selamatkan kami dengan darah anak domba-Mu, Yesus Kristus. Biarlah hidup kami memuliakan-Mu dan menjadi penggerak di tengah dunia yang gelap. Dalam nama Yesus. Amin.